Saudara-saudari sekalian. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan mempelajari pasal 21 dari kitab Wahyu bersama-sama. Kemarin saat kita belajar, kita berkata, laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Kematian dan neraka pun menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Setiap orang akan dihakimi sesuai perbuatannya. Jadi, semua orang mati yang tidak percaya akan dihakimi. Lalu, bagaimana dengan orang yang beriman? Maka mereka tidak akan dihakimi. Karena orang yang tidak percaya tidak memiliki penebus yang menanggung dosa mereka. Sedangkan orang yang beriman, penebus telah menanggung dosa mereka. Oleh karena itu, maka mereka tidak akan dihakimi. Orang yang berdosa tidak memperoleh hidup kekal. Orang-orang yang malang, di dalamnya, kehidupan hanyalah kehidupan dosa, yakni roh iblis yang mendiami mereka. Oleh karena itu, mereka akan dihakimi. Namun, bagi orang yang beriman, Rodi dalam Amerika telah menerima roh yang dilahirkan dari Roh Kudus. Sehingga mereka menjadi ciptaan Allah yang baru. Oleh karena itu, mereka tidak akan dihakimi. Jadi, orang macam apa yang akan dihakimi? Yaitu mereka yang namanya tidak tercatat dalam buku kehidupan. Lalu, mengapa nama mereka tidak tertulis dalam buku kehidupan? Tentu saja, semuanya ini adalah atas takdir yang dianugerahkan oleh Allah. Beberapa orang tidak akan diselamatkan. Sedangkan beberapa orang telah ditakdirkan untuk diselamatkan. Jadi, semua orang yang ditakdirkan untuk tidak diselamatkan. Mereka tidak akan percaya kepada Tuhan. Karena tidak percaya kepada Tuhan. Atau jika mereka percaya, maka itu hanya iman palsu, bukan iman yang sejati. Pertama, karena mereka belum memperoleh kehidupan ciptaan hati, maka mereka akan dihakimi. Sedangkan kita, orang-orang ini, yang terbebas dari penghakiman, Juga atas kehendak Allah, Bapa Surgawi telah menetapkan agar kita percaya kepada anaknya. dan menerima keselamatan yang datang dari anaknya. Hingga pada akhirnya, kita akan diselamatkan. Ketika kita membaca kitab Wahyu, kita melihat bahwa semua orang yang tidak percaya akan binasa. Roh Kudus Bapa sendiri berkata kepada saudara-saudara di Ibrani, bahwa orang yang tidak percaya disebut sebagai orang yang tidak mencari belas kasihan. Kemudian, jika kita melihat bagian akhir pasal 20 dari kitab Wahyu, kita akan menemukan bahwa semua orang yang tidak percaya disebut sebagai orang mati, disebut sebagai orang yang akan dihancurkan. Tetapi keselamatan yang diterima oleh orang yang beriman itu sangat besar. Selanjutnya, kita akan mempelajari pasal 21 dari kitab Wahyu. Mari kita lihat sebuah kota yang disebut Yerusalem Baru, yang juga merupakan Yerusalem di surga. Allah menganalogikannya sebagai pengantin perempuan. Mari kita baca sejenak. Bapa menggambarkan Yerusalem di surga sebagai pengantin perempuan. Ia akan menikahkan pengantin ini dengan Tuhan Yesus Kristus, yakni kerajaan surga, yang dinikahkan dengan Tuhan Yesus. Allah menganalogikan kerajaan surga sebagai seorang wanita cantik, yang menikah dengan Tuhan Yesus kita. Mari kita baca sejenak. Kemudian aku melihat sebuah alam semesta baru, bumi baru. Karena alam semesta dan bumi yang lama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota kudus, Yerusalem baru, yang telah disiapkan turun dari surga oleh Allah. Seperti pengantin perempuan yang berhias rapi, yang menunggu kedatangan sang mempelai. Aku mendengar suara nyaring dari tahta yang berkata, Lihatlah. Tempat kediaman Allah kini ada di antara manusia. ia akan tinggal bersama manusia, dan mereka akan menjadi umatnya. Allah sendiri akan tinggal bersama mereka. Menjadi Allah bagi mereka. Allah akan menghapus semua air mata mereka. Tidak akan ada lagi kematian. Dan tidak akan ada lagi kesedihan. Tidak ada lagi tangisan, ratapan, atau penderitaan. Sebab hal-hal yang lama itu telah berlalu. Bagian ini berkata bahwa ada sebuah alam semesta baru, bumi baru. Lalu, alam semesta lama yang dulu. Dan bumi yang lama, kemana mereka? Semuanya telah dihancurkan oleh Allah. Bumi yang lama, alam semesta yang lama, bulan yang lama, matahari yang lama. Semua bintang lama telah hancur. Di sini, selanjutnya terlihat alam semesta baru dan bumi baru. Itulah tempat yang akan kita tinggali di masa depan. Apakah nantinya kita akan tinggal di bumi lama ini? Tidak. Beberapa orang beranggapan bahwa Tuhan akan memperbaharui bumi ini. Tidak, bukan berarti mengubah bumi ini. Bukan berarti memperbaiki kembali bumi ini. Tidak. Tuhan akan menghancurkan bumi lama ini. Bukan memperbaikinya kembali, melainkan menghancurkan bumi ini. Alam semesta ini. Menciptakan alam semesta baru yang lain. Bumi baru untuk kita. Nah, di sini juga dikatakan bahwa laut tidak akan ada lagi. Laut di sini benar-benar yang lama, dikelilingi oleh orang-orang yang milik setan di bumi lama. Orang-orang yang milik setan diumpamakan sebagai laut, yakni bahwa orang-orang yang dulu milik setan juga tidak akan ada lagi. Hanya saja, ketika tiba alam semesta baru dan bumi baru, laut pun tidak ada lagi. Hanya bisa dikatakan, orang-orang lama yang tunduk kepada setan juga tidak akan ada lagi.
Tak satu pun yang akan ada. Inilah alam semesta dan bumi baru di masa depan. Segala kemuliaan bagi Bapa dan para leluhur. Amin.